Ada beberapa teknik menangkap ikan. Metode penangkapan ikan pun sangat beragam. Metode yang digunakan untuk menangkap ikan terdiri dari tangkap tangan, tombak, jaring, rawai, dan jebakan ikan. Mulai dengan menggunakan kail dan pancing, perangkap, serta menggunakan kapal dan jaring. Dari cara biasa hingga cara-cara unik, bahkan terkesan ekstrim. Seperti cara-cara menangkap ikan berikut ini, di mana ikan ditangkap bukan hanya menggunakan alat pancing dan umpan, tapi menggunakan cara-cara tak biasa. Pemirsa, inilah cara unik dan ekstrim menangkap ikan versi on the spot. Let you know that I hate your guts, and I think you suck. I hate the way you look. You make me Dalam bahasa Papua, molo berarti menyelam ke dalam laut sambil membawa senapan berbahan kayu. Senapan ini beramunisikan berupa besi panjang yang pada bagian ujung matanya sangat tajam dan di bagian belakangnya dililit senar. Alat ini juga biasa disebut jubi. Semua peralatan yang digunakan dalam teknik menangkap ikan dengan cara molo juga cukup sederhana. Terdiri atas senapan kayu atau batang kayu yang dibuat menyerupai senapan, batang besi cukup panjang hingga 1 meter lebih, senter khusus bawah air, jala yang telah diberi pelampung untuk menampung ikan hasil buruan, botol-botol air mineral lengkap dengan penutup, sepatu untuk menghindari telapak kaki menginjak karang, serta baju berlengan panjang dan celana panjang. Jika dilakukan pada saat siang hari, biasanya hanya memakai celana pendek dengan kacamata. Sudah pasti molo hanya dilakukan oleh yang berpengalaman, karena teknik menyelam ini berbeda dengan berenang. Mereka harus mengetahui teknik-teknik menyelam. Selain itu, si penyelam juga harus mampu menahan nafas di dalam air cukup lama. Menurut salah satu penyelam molo, ia mampu nyelam hingga kedalaman 15 hingga 20 meter dan berada di dalam laut selama 3 hingga 5 menit tanpa mengambil nafas. Dan jika sudah menemukan target buruannya, sang penyelam tinggal membidik targetnya dan membawa hasil buruannya. De hoogste tijd voor een gesprek van dier tot dier. De koning heeft de tijd, de koning heeft het souvenir. Zoals de moeder. Your love for a postmark then you'll know that you. Di Cina ada teknik tersendiri dalam menangkap ikan, yaitu dengan menggunakan itik. Teknik ini biasa disebut cormorant fishing. Para nelayan tradisional menggunakan itik cormorant fishing sebagai ternak pekerja untuk menangkap ikan. Sebelum itik tersebut ditugaskan mencari ikan, para nelayan akan memberikan ring atau cincin terlebih dahulu di lehernya. Ini dilakukan agar ikan yang ditelan oleh itik tidak masuk ke kerongkongan, sehingga para nelayan akan mengambil ikan yang ada di rongga kerongkongan itik tersebut. Unik juga ya teknik memancing dengan menggunakan itik ini. Till it got away on a bicycle like your daddy made, but now it's made for two. Then we Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Mungkin pepatah Indonesia ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh pemancing di Sri Lanka. Mereka mempunyai cara memancing yang sangat unik dan berbeda dengan daerah lain. Cara memancing ini merupakan tradisi turun-temurun dari masyarakat Sri Lanka di distrik Galle, sebelah barat daya Sri Lanka, khususnya yang berada di sekitar kota Katalua dan Ahangama. Menurut mereka, tradisi memancing dengan cara seperti ini dimulai sejak zaman Perang Dunia Kedua. Kegiatan memancing dimulai pagi hari ketika matahari mulai terbit dengan alat pancing sederhana. Secara kompak, mereka beramai-ramai memancing bersama. Berpijak pada tiang-tiang kayu di atas terumbu karang, para pemancing berusaha untuk selalu menjaga keseimbangan tubuh mereka agar tidak terjatuh. Para pemancing akan duduk di atas batang melintang disebut peta yang terikat pada tiang vertikal 3 hingga 4 meter dengan sekitar 1,5 meternya tertanam di terumbu karang. Mereka berpegangan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang pancing. Mereka tidak menggunakan jala. Menurut mereka, persediaan ikan di laut akan cepat habis jika memakai jala. Mereka hanya menunggu dengan sabar di atas tiang-tiang dan berusaha menarik perhatian ikan-ikan dengan cara tradisional. Hasil tangkapannya nanti akan dijual kembali oleh para pemancing.
Umumnya memancing dilakukan saat musim panas, namun berbeda dengan di Rusia. Bagi mereka, musim dingin adalah saat yang tepat untuk memancing ikan. Bayangkan saja, dinginnya suhu udara yang begitu ekstrim justru memacu semangat warga Rusia untuk memancing di laut yang telah membeku, terutama di pelabuhan Vladivostok yang menjadi lokasi memancing favorit ketika musim dingin. Para pemancing membawa ember plastik untuk menaruh umpan dan ikan hasil tangkapan, serta membawa bor untuk melubangi laut beku. Mereka akan mendapatkan ikan musim dingin, yaitu candlefish atau eulachon. Biasanya pemancing akan menggunakan umpan buatan berwarna cerah, namun kadang mereka juga menggunakan cacing laut sebagai umpan. Para pemancing seringkali bertukar informasi melalui forum internet atau saling berdiskusi untuk mendapatkan cara efektif demi mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Ikan piranha merupakan jenis ikan menyeramkan. Namun faktanya beberapa orang gemar mengkonsumsi ikan ini. Dan beginilah cara terbaik untuk menangkap ikan piranha dari orang Brazil. Seseorang bernama Protazio Neri Figueiredo mengunggah cara unik untuk menangkap ikan karnivora yang ganas ini. Video ini memperlihatkan cara memancing ikan piranha dengan memasukkan daging mentah ke dalam sungai dan segera menariknya ke atas. Maka beberapa ikan pun akan ikut terangkat. Kalau sudah begini, maka kita tinggal memindahkan ikan-ikan piranha ini ke dalam bak. Pintar juga ya teknik menangkap ikan piranha ini. Di Bangladesh ada cara unik dalam menangkap ikan, yaitu dengan menggunakan berang-berang. Memancing dengan kawanan berang-berang merupakan tradisi warga Bangladesh yang telah dilakukan selama berabad-abad. Sejumlah berang-berang ini sebelumnya sudah dilatih oleh para nelayan untuk mencari ikan. Para nelayan akan mengikat sejumlah berang-berang sebelum dimasukkan ke dalam air. Mamalia semi-akuatik ini akan ditempatkan di sela-sela tanaman sekitar sungai, dan para nelayan akan menggunakan jaring untuk menjadi perangkap ikan saat berang-berang memburu ikan-ikan tersebut. Dengan teknik ini, para nelayan mampu mengumpulkan sekitar 4 hingga 12 kg ikan, udang, dan kepiting setiap harinya. Dengan hasil itu, nelayan mendapatkan uang dari penjualan ikan sekitar 3 juta rupiah per bulan. Teknik memancing berikutnya adalah memancing menggunakan layang-layang. Teknik dilakukan dengan menaikkan sebuah layang-layang yang terbuat dari bahan anti air dan diterbangkan dengan menggunakan tali. Sebelumnya, layang-layang tadi telah diberi tali senar pada ekornya, yang pada ujung tali senar tersebut diberi mata kail dan umpan, serta diusahakan agar mata kail dan umpan tersebut dapat tercebur ke dalam air. Dengan cara ini, alat yang dibutuhkan adalah benang pancing, layang-layang, serta mata kail yang dilengkapi dengan umpan buatan berupa ikan tiruan. Cara memancingnya mirip dengan bermain layang-layang. Satu benang dikaitkan pada satu sisi layang-layang untuk dikendalikan oleh nelayan. Satu benang lagi terdapat di sisi lainnya untuk dihubungkan dengan mata kail. Ketika ditarik, maka mata kail berupa ikan palsu ini akan meloncat sehingga mirip dengan gerakan ikan. Dan hal ini akan menarik perhatian ikan-ikan untuk datang mengejar dan akhirnya terjebak. Tetapi cara ini kurang efektif jika dilakukan pada saat cuaca tidak mendukung, seperti hujan atau angin kencang. Pemirsa, itulah cara unik dan ekstrim menangkap ikan versi on the spot.